Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, sekarang lagi ada di Alus Studio Tajam Kreatif. Nah, yang mana di samping saya ada Pak Irawan Guterres. Nah, selamat sore Pak Irawan. Ya, selamat sore Pak Mu. Nah, Baik. sahabat, tentunya kita akan bincang-bincang terkait temanya Sarjana Desa. Ya, persilakan Pak Baik. Irawan untuk menyampaikan gagasan dan ide serta pandangan-pandangan terkait Sarjana Desa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarjana desa itu sekolahnya cuma 3 bulan kuliahnya. Dengan kurikulumnya cuma 4. Jadi satu kurikulumnya mengenal sumber daya alam yang disesuaikan dengan sumber daya manusianya, atau sumber daya manusia yang disesuaikan dengan sumber daya alamnya. Sebagaimana sumber daya alam di kita itu kan banyaknya pertanian, perkebunan gitu ya. Nah, jadi akan nanti disesuaikan dengan talentanya masing-masing wilayah. Yang ketiga, kurikulumnya itu mengenal sejarah leluhur. Jadi sejarah leluhur kenapa harus kita kenang dan kita harus pahami gitu. Iya. Bahkan kita pelajari, karena kita bisanya berhasil dan adanya kita sekarang ini adanya terdahulu, adanya leluhur kita. Betul. Dan leluhur kita ini sudah berhasil, ya, dari turun temurun gitu kan. Nah, ini semua potensi alam ini kan warisan dari beliau-beliau ya. Itu sumber daya alam, potensi alam semuanya ya. Adanya semualah sumber kehidupan ini dari leluhur kita warisan. Nah, yang keempat itu adalah kurikulumnya mengenal sejarah NKRI. Karena secara de jure maupun de facto NKRI ini dulu bukan NKRI, tapi negara kerajaan-kerajaan yang terdiri dari 124 kerajaan. Ya. Jadi terbesar daripada Nusantara adalah 800 kerajaan. Itu. Jadi kedua dari Inggris. Inggris pun begitu, cuman punya 15 kerajaan. Seperti itu ya dalam sejarah. Nah, makanya sarjana desa ini kembali bahwa sarjana desa ini dididik hanya 3 bulan dan mereka setelah 3 bulan turun ke desa. Nah, untuk apa turun ke desa? Jadi turun ke desa itu untuk mengadministrasikan semua potensi-potensi yang ada di desa. Termasuk luas wilayah, potensinya apa, termasuk tadi orang-orangnya ya, orang-orangnya dicatat, diadministrasikan. Nah, maka dari itulah tadi dari administrasi desa disebut studi kelayakan desa. Nah, itu tugas sarjana desa. Sehingga sarjana desa nanti ke depan dengan cara itu tidak akan terjadi pengangguran, tapi sebaliknya sarjana desa itu bisa jadi investor, Pak. Investor karena mereka ini akan berinvestasi keilmuan, akan berinvestasi tadi wawasan, ya. Nah, hasil dari sekolah tadi dan akan melakukan pembinaan desa-desa. Nah, sehingga di desa-desa ini ya cukup dengan sumber daya alam dan sesuaikan dengan sumber daya manusianya. Nah, sehingga itu nanti dia administrasikan. Sehingga para profesor desa yang ada di desa itu nanti dibantu secara administrasi ya, secara ekonomi dan perbankannya agar mereka ini lebih maju, Pak, ya, terorganisir. Nah, begitu. Jadi sarjana desa itu nanti jadi investor. Ya, bukan jadi pengangguran. Makanya sekarang kenapa bukan tidak banyak pengangguran, bukan tidak ada lapangan kerja. Ya, sebetulnya bukan tidak ada lapangan kerja, tapi hasil dari sekolahnya bagaimana untuk merealisasikan di lapangan mereka tidak paham karena tidak diajarkan cara berinvestasi gitu, Pak. Sehingga contohnya S2 perbankan, S1 perbankan. Kenapa mereka tidak investasi bank, malah memilih kuli. Kuli di satu bank dengan digaji UMR UMK gitu kan, dan mereka kerjanya cuman copy paste, Pak. Ya, memahami dan mengenal debit saldo. Nah, sedangkan mereka itu sarjana S2 S3 gitu kan, nah, S1 S2. Nah, bagaimana mereka ini tidak berinvestasi karena mereka sekolahnya itu hanya sekolah kuli, Pak. Ya, semua sarjana kita sekolahnya kuli. Kenapa? Hanya punya pendidikan yang tidak disesuaikan dengan tadi sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Jadi kebiasaannya seperti apa itu kurikulumnya tidak disesuaikan seperti itu.
gitu kan. Jadi pembelajarannya malah yang lain-lain gitu, yang tidak berfungsi nantinya dan tidak akan ada manfaat menurut saya untuk direalisasikan di daerah kita, tidak cocok gitu Pak ya. Sehingga ya buktinya para sarjana maupun anak-anak sekolah kita yang sudah lulus dari sekolahnya banyak yang nganggur Pak ya. Sehingga kalau ada sarjana desa ini dijamin tidak akan ada pengangguran Pak, karena sarjana desa akan mengadministrasikan semua desa tadi dengan mengajarkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dibuka itu wawasannya sehingga nanti dibuatlah administrasinya yang disebut itu adalah buku desa. Nah, baru nanti sarjana desa itu akan membuat program. Programnya itu Bank Desa, Pasar Tradisional Desa, Sidang Adat Budaya Desa. Nah, jadi Sidang Adat Budaya Desa ini adalah 7 tokoh agama, 13 tokoh masyarakat. Sebagai ketua Mahkamah Adat itu akan dilibatkan. Dan sebagai sekaligus penanggung jawab dalam program ini gitu. Nah, terus tadi ada Pasar Tradisional Desa. Jadi Pasar Tradisional Desa itu akan menampung semua produk-produk unggulan desa yang telah dibeli oleh Bank Desa. Ya. Jadi Bank Desa ini nanti akan bersangkutan dengan pembelian produk. Karena banknya ini, Bank Desa ini tanpa anggunan, tanpa bunga. Tapi modalnya itu dipinjam, jaminannya keahlian. Seolah-olah begitu. Jadi akhirnya Bank Desa ini hasilnya nanti ke depan itu bukan dari riba, dari hasil jual beli. Begitu, jual beli. Karena nanti produk-produknya dikontrak, dibeli dengan putusan Mahkamah Adat atau Sidang Adat, nanti dibuat satuan harga atau katalog gitu Pak. Nah, jadi sehingga nanti para petani ini tidak sulit untuk menjual ya. Nah, contoh sekarang kan banyak dana-dana dari negara melalui pemerintah diberikanlah bantuan-bantuan hibah kepada para petani ya. Ada peternakan, perikanan, dan perkebunan. Tapi ketika mereka itu terjadilah misalkan mengebun cabai, ketika cabainya itu masuk ke pasar tradisional, di situ karena banyak cabainya akhirnya murah harganya. Nah akhirnya kan kemudian harinya tidak bisa lagi tanam karena yang kemarin tidak jadi uang Pak. Iya. Busuk gitu, tidak bisa dimanfaatkan. Nah kalau ini kan pembangunan universitas itu kan membutuhkan sebuah dana, biaya. Ya? Betul, ya, dana betul. Yang sangat cukup besar. Itu sumbernya dari mana? Ya sebaiknya ini bisa sharing Pak dengan pemerintah. Karena sebetulnya kita dalam hal ini tidak punya kewajiban ya. Hanya kita punya program, punya gagasan yang barangkali nanti pemerintah respon. Dan ini harus respon karena pemerintah itu sebagai penyelenggara negara, kepanjang tanganan negara ya, sebagai administrator negara harus melaksanakan undang-undang ya tentang perekonomian, tentang pendidikan. Bahkan di dalam undang-undang Parlemen itu kan sudah jelas termaktub bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, termasuk juga berhak untuk mencerdaskan. Kan mencerdaskan bangsa itu kewajiban pemerintah. Makanya terbentuklah administrasi pemerintah sebagai administrator negara, ada dinas pendidikan. Kan begitu? Ada menteri pendidikan. Nah, itu kan tugas mereka. Nah, jadi sebaiknya program ini direspon oleh masyarakat, oleh pemerintah supaya bisa jadi sharing gitu kan. Dan ini sebagai salah satu solusi ya. Solusi yang bagaimana sekarang lagi booming bahwa Indonesia ini akan tidak ada katanya, akan bangkrut seolah-olah begitu ya. Lenyap katanya gitu. Kan lucu gitu. Padahal bangkrut menurut saya tidak akan bangkrut seandainya didukung dengan SDM, SDA. Kan begitu Pak. Dikelola alam jagat raya karena bagaimanapun Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini ya 3 wilayah ini sudah dikategorikan dalam filsafat manapun itu adalah sepenggal sorga, begitu. Betul. Makanya kenapa Jawa Barat itu disimbolkan dalam Al-Quran ya, subur makmur gemah ripah loh jinawi. Kalau bahasa Arabnya ulama mengatakan warobun baldatun warobun taibatun gopur kan, subur makmur gemah ripah loh jinawi. Makanya Jawa Barat ini destinasi sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari ayat tadi, subur makmur gemah ripah loh jinawi, berarti Jawa Barat ini simbol dari jawaban yang paling berat. Nah, kita sudah jawab sekarang bagaimana untuk mengelola Jawa Barat. Contohnya Kang Deddy, untuk mengelola Jawa Barat belum maksimal. Karena kebijakan-kebijakan Kang Deddy sekarang banyak yang diterima dan juga banyak yang pro kontra gitu loh. Nah, bagaimana supaya kebijakan-kebijakan ini tidak pro kontra ya, win-win solutionnya atau solusinya sebaiknya adakan dulu perekonomian rakyat dulu Pak. Karena bagaimanapun ekonomi inilah ya yang menjadi faktor utama. Nah, bagaimana ekonomi ini dikelola adalah tadi sumber daya alam, sumber daya manusia kalau dikelola dengan baik ya, tadi dengan adanya pasar tradisional desa, tempat di mana orang menjual produk diterima dengan terjadi kontrak kan.
sudah ada satuan harga yang dimut katalog. Kan itu udah kepastian harga. Berarti rakyat tidak bingung untuk menjual, ya. Nah, dari situ baru Bank Desa bisa membuat pabrik. Sisa daripada dibagi, karena produk yang dikumpulkan itu nanti dibagi dulu satu desa, satu kampung itu. Berarti itulah yang disebut subur makmur gemah ripah lojinawi, murah sandang pangan itu tidak beli rakyat itu. Jadi dibagi dulu sebelum dijual. Nah, sisanya baru sisa cabai masuk ke pabrik, berarti keluar saus cabai atau cabai kering kan, AIDA. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau tomat masuk ke pabrik, sisanya itu nanti jadi saus tomat, ya. Kunyit apa segala macam nanti bisa dikemas itu Pak, jadi setengah jadi. Beras masuk jadi roast brand, jadi tepung tapioka. Kan nilai produksinya meningkat Pak. Nah, kita jual, ekspor atau trade perdagangan dunia, ekspor impor itu adalah tadi setengah jadi, ya, bukan mentah kita jual. Nah, terus kita juga bisa melakukan antar desa, antar kabupaten, antar provinsi itu bisa barter. Betul. Jadi bisa saling menghidupkan produk masing-masing. Ya, misalkan di Lampung ada kopi, di kita ada beras, kita tukar barter. Kopi ke sini, dari sini ke Lampung beras, kan seperti itu. Jadi bisa perekonomian ini berimbang semuanya, bisa sejahtera. Nah, itu akan hidup Pak, Indonesia ini tidak mati. Karena disebut katakan bangkrut atau mati itu karena tidak ada SDM menurut saya. Sehingga tadi para sarjana pun atau anak didik pun diberikan ilmunya hanya cangkang, Pak. Sehingga mereka sulit untuk menyelesaikan ilmunya di lapangan harus bagaimana. Karena tidak diajarkan sekolah tadi belum ada sekolah investasi. Betul. Jadi sekolah investasi itu bisa menyelesaikan bagaimana ilmunya diinvestasikan di masyarakat. Nah, seperti itu. Iya. Apakah ini garapan atau sebuah gagasan ini sama dengan, kan sekarang ada banyak ya, seperti paket yang khusus ekstrakurikuler dalam 3 bulan sudah menghasilkan paket bahasa Inggris. Terus selain itu 3 bulan kita bisa melahirkan data IT, semacam Microsoft Office atau desain grafis, semacam paket itu ya, Mas. Itu cukup dengan 3 bulan. Nah, apakah itu sangat berbeda atau bagaimana nih? Sangat jauh berbeda, Pak. Karena ini kan dasarnya pendidikan ini yang 3 bulan ini untuk mengelola alam jagat raya, ya, untuk mengelola Ibu Pertiwi. Kalau tadi itu kan untuk membantu pengelolaan perekonomian sistem IT itu kan dikuasai oleh asing, Pak. Jadi itu akan membantu asing, seperti halnya sekolah kita ini. Sekolah kuli pendidikannya, mereka kuli-kuli di pabrik, jadi OB, jadi sopir, jadi office boy, bener kan? Jadi mereka ini sekolah membantu orang-orang asing, tidak mengarah kepada pengelolaan sumber daya alam, tidak mandiri berarti, gitu Pak. Jadi sangat jauh tadi dengan pola pendidikan 3 bulan, tapi mempelajari ilmunya IT, sama tadi apa? Perekonomian tentang paket gitu kan. Nah, paket itu kan sekarang perdagangan online ya, dalam paketan itu. Jadi sekarang itu udah nggak cocok menurut saya berada di Indonesia ya. Jadi tidak ada transaksi jual beli, karena bagaimanapun sebagian besar di Indonesia ini umat Islam, Pak. Jadi kalau paket sistem COD ya atau sistem online itu tidak ada ijab kabulnya menurut saya, Pak. Kurang tepatnya di situ. Tapi kalau misalkan seperti pasar tradisional desa ada sistem menawar-menawar kan, suka dan tidak suka begitu. Ada transaksi jual beli itu ada jabat tangan, jadi ada ijab kabul gitu Pak ya. Nah, itu kan lebih bagus gitu. Seperti itu menurut saya. Jadi ya harapan kedepannya setelah ini bisa direalisasikan bagaimana nih? Ya, kalau memang negara Indonesia ini kata mereka ini, prinsip mereka ini tidak mau bangkrut dan pengen maju, negara supaya kokoh berdiri, pemerintah kokoh berdiri ya, PAD-nya semuanya bisa dikelola. Ya, program inilah solusinya. Karena bagaimanapun seorang pemimpin di Indonesia ini kan harus tahu sejarah. Ya. Jadi harus punya ilmunya dan tahu sejarah. Sejarah mana yang kita wajib tahu adalah sejarah leluhur kita yang pernah terjadi di Indonesia. Harus tahu sejarah, mengenal sejarah dunia adalah 3. 1, harus mengenal sejarah Cina yang harus diwaspadai. Yang kedua, Arab Saudi yang harus diwaspadai. Yang ketiga adalah yang harus diwaspadai itu adalah Amerika, yang akan merongrong 3 negara ini kepada Indonesia. Kenapa Arab harus diwaspadai? Karena Arab harus diwaspadai karena mereka ini pewaris tunggal. Waktu
Rara Santang ditikah oleh Syarif Abdullah Raja Mesir, itu kan punya anak namanya Caesar Hidayatullah. Berarti itu kan anak pertama sebagai pewaris Arab Saudi dong. Nah, jadi seolah-olah sekarang Arab kalau mau merebut kekuasaan ini, maka dengan menggunakan tangan-tangannya seperti banyak. Kedua, Kutai Negara, kata negara dijajah oleh Genghis Khan. Genghis Khan itu kan berjanji kalau kami kalah perang, maka kami akan menyerahkan seluruh daratan lautan Cina sebagai hadiah kemenangan perang. Makanya itu pernah meninggalkan anak usia belia adalah Chiang Kai-shek. Maka digugat pernah di situ ya oleh Bung Karno, sehingga Chiang Kai-shek membuat pernyataan bahwa seluruh daratan lautan Cina diserahkan kepada Indonesia atas nama Indonesia, Kutai Negara kata negara, perjanjian Genghis Khan sebagai hadiah kemenangan perang. Maka didirikanlah HSBC Hong Kong Bank. Maka wajar kalau di negara Cina itu pun diputuskan bahwa seluruh pengguna daratan lautan Cina itu adalah sewa statusnya ke Indonesia. Maka perjanjiannya Regen beruang negara putih, gitu kan? Nah seperti itu. Nah terus sekarang Amerika, kenapa? Karena Amerika waktu itu kan membawa kabur, membombardir ya salah satu negara adalah Jerman Timur, mencari emas. Karena emas itu milik orang Indonesia dari Eyang Jayawijakusuma. Ya, itu dipinjamkan dengan jaminan perkebunan anggur hijau terluas sedunia. Emasnya yang jumlahnya 575 metrik ton yang dijadikan itu bank Jermani di Jerman, sehingga Jerman juga mencetak uang namanya dolar Jertim. Nah, dibombardir habis oleh Amerika dan emasnya dipertemukan. Maka oleh Amerika diboyong, dijadikanlah Bank Federal Reserve. Makanya pernah dibocorkan oleh John F. Kennedy kan gitu. Karena sahabat dengan Bung Karno, digugatlah oleh Bung Karno dan dimenangkan di gugatannya di PBB, akhirnya Bank Federal Reserve dipeto jadi Bank Fed. Nah, seperti itu. Ya, singkat ceritanya. Nah, jadi itu harus diwaspadai. Makanya pemimpin Indonesia ini harus paham sejarah itu. Makanya zaman Bung Karno itu Cina tidak boleh, orang asing tidak boleh membeli tanah, tapi sewa. Itu dibatasi sewa pun ya, 2 hektar tidak boleh lebih. Nah, sekarang kan di kita, bangsa kita aja sehingga tidak terjadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sampai banyak yang memiliki tanah ratusan ribuan hektar di Indonesia ini. Nah itu. Jadi yang juga tadi menyangkut itu sejarah. Dan pemimpin Indonesia harus memiliki ilmu. Apa ilmunya? Ilmunya Surya Negara, Nata Negara, ilmu Jati Negara. Nah, ilmu Surya Negara, Nata Negara, ilmu Jati Negara ini ilmu ketatanegaraan. Ya, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya bisa mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia. Jadi adil, subur, makmur, gemah, ripah, lojinawi, adil, pramarta. Nah, begitu. Jadi tanpa ilmu itu nonsen siapapun. Siap. Alhamdulillah sahabat, sekarang sudah di akhir pengunjung, yang mana ini pembahasan itu sini semakin seru, semakin panas, semakin hangat. Dengan luar biasa gagasan dan narasinya yang membuat semua itu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu bahwa kolaborasi antara ilmu sumber daya alam dan ilmu pengetahuan sejarah ini luar biasa. Ini Pak Irawan bagaimana nih sebagai yang Pak Irawan ini ditokohkan di masyarakat, sampai bisa menguasai semua narasi-narasi baik dari berpembicaraan tadi, belum lagi berbicara masalah hukum, tadi berbicara masalah sejarah, masalah pendidikan, apalagi yang sekiranya ini emang menjadikan sebuah motivasi, inspirasi ke anak kaula muda, ke orang-orang milenial ya. Tentunya ya mungkin bisa memberikan sedikit tips atau pesan kepada pemirsa. Silakan. Baik. Jadi zaman sekarang kan anak-anak generasi kita kan udah main gadget ya. Ini mengkhawatirkan juga. Mengkhawatirkan kepada orang tuanya pun sama. Karena bagaimanapun mereka dituntut untuk memiliki HP Android. Termasuk juga seharinya kuotanya kan gitu. Yang sangat kuota ini mahal ya. Nah otomatis itu semua hasil dari pertanian, dari perdagangan, semuanya ke sana, ke IT ya. Nah ini mengkhawatirkan dalam segi ekonomi. Terus segi fisik juga banyak kan radiasi-radiasinya yang sangat membahayakan. Terus itu gadget itu sehingga menjadi bodoh orang itu ya. Karena otaknya ini ke gadget. Jadi tidak berkembang otaknya, ini khawatir juga. Maka saya harap kepada pemerintah sebaiknya gadget itu dibatasi. Jadi kepemilikan HP Android itu sebaiknya orang-orang dewasa lah. Ya, dan dibatasi satu keluarga itu. Kalau bisa. Nah, kalaupun itu tidak bisa ya tunggulah kehancuran gitu ya. Karena sekarang apalagi
eh, di dalamnya ini kan banyak hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang negatif. Maka saya harapkan pemerintah juga harus memperhatikan ini. Selain daripada pemerintah juga harus memikirkan ke depan ya, bahwa bagaimana ini Indonesia dapat dikelola dengan baik. Karena bagaimanapun sumber daya alam ini melimpah luas ya. Dengan cara tadi, jadi ada pendidikan Extend University atau sarjana desa yang turun ke desa yang akan mengadministrasikan semua desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga itu menjadi studi kelayakan desa. Nah, sehingga perekonomian di seluruh Indonesia ini merata. Begitu, dengan modal tadi tanpa anggunan, tanpa bunga, dan persyaratannya produknya dibeli. Sehingga hasilnya bank desa itu bukan dari riba. Karena riba itu najis dohir, najis batin. Bank manapun itu kan berbicara bunga. Bunga itu kan seperti kotoran. Hukumnya kata agama yang dipercaya oleh saya, agama Islam adalah najis dohir, najis batin. Jadi mau innallaha yuhibbu tabina wa yuhibbul mutatahhirin bagaimana? Sedangkan Allah itu artinya mencintai orang-orang yang selalu tobat menyucikan dohir dan cinta kepada orang-orang yang selalu tobat menyucikan batin. Jadi suci dohir batinnya bagaimana meskipun sholat, ibadah, puasa, tapi kalau jiwanya itu kotor, badannya kotor karena makan kotoran setiap hari, bagaimana dikasih sayang oleh Allah? Makanya banyaklah diindikasi dari itu manusia akhirnya banyak kecelakaan, banyak banjir ya, kecelakaan istilahnya alam seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya yang saya lihat. Jadi saya harapkan pemerintah juga itu harus membuka lah ya, membuka ketika ada wawasan yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Jadi jangan sampai kebanyakan sekarang kan pemerintah itu hanya namanya saja pemerintah, sekarang ini banyak keluar dari koridor yang mana hanya mereka itu tidak memikirkan masyarakat banyak, hanya memikirkan pribadi. Begitu Pak kenyataannya. Oke. Berarti ini salah satu usulan ya. Ya, usulan Program. bisa usulan. Mari kita sama-sama pelajari. Mari kita sama-sama kaji. Ini apakah bisa membangunkan kembali Indonesia yang mereka katakan bangkrut apa tidak? Dan saya yakin 1000% bahwa ini akan bisa membangkitkan Indonesia yang mereka dikatakan mati. Karena ini benar mati, tapi mati suri. Berarti bisa dibangunkan dengan program ini, Pak. Oke, baik. Sahabat, berada pun dimanapun, kita alhamdulillah sudah di akhir penghujung. Nah, kami dari Alus yang akurat, tajam. Nah, sampai
Siapa? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, sekarang lagi ada di Alus Studio Tajam Kreatif. Nah, yang mana di samping saya ada Pak Irawan Guterres. Nah, selamat sore Pak Irawan. Ya, selamat sore Pak Mu. Nah, Baik. sahabat, tentunya kita akan bincang-bincang terkait temanya Sarjana Desa. Ya, persilakan Pak Baik. Irawan untuk menyampaikan gagasan dan ide serta pandangan-pandangan terkait Sarjana Desa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarjana desa itu sekolahnya cuma 3 bulan kuliahnya. Dengan kurikulumnya cuma 4. Jadi satu kurikulumnya mengenal sumber daya alam yang disesuaikan dengan sumber daya manusianya, atau sumber daya manusia yang disesuaikan dengan sumber daya alamnya. Sebagaimana sumber daya alam di kita itu kan banyaknya pertanian, perkebunan gitu ya. Nah, jadi akan nanti disesuaikan dengan talentanya masing-masing wilayah. Yang ketiga, kurikulumnya itu mengenal sejarah leluhur. Jadi sejarah leluhur kenapa harus kita kenang dan kita harus pahami gitu. Iya. Bahkan kita pelajari, karena kita bisanya berhasil dan adanya kita sekarang ini adanya terdahulu, adanya leluhur kita. Betul. Dan leluhur kita ini sudah berhasil, ya, dari turun temurun gitu kan. Nah, ini semua potensi alam ini kan warisan dari beliau-beliau ya. Itu sumber daya alam, potensi alam semuanya ya. Adanya semualah sumber kehidupan ini dari leluhur kita warisan. Nah, yang keempat itu adalah kurikulumnya mengenal sejarah NKRI. Karena secara de jure maupun de facto NKRI ini dulu bukan NKRI, tapi negara kerajaan-kerajaan yang terdiri dari 124 kerajaan. Ya. Jadi terbesar daripada Nusantara adalah 800 kerajaan. Itu. Jadi kedua dari Inggris. Inggris pun begitu, cuman punya 15 kerajaan. Seperti itu ya dalam sejarah. Nah, makanya sarjana desa ini kembali bahwa sarjana desa ini dididik hanya 3 bulan dan mereka setelah 3 bulan turun ke desa. Nah, untuk apa turun ke desa? Jadi turun ke desa itu untuk mengadministrasikan semua potensi-potensi yang ada di desa. Termasuk luas wilayah, potensinya apa, termasuk tadi orang-orangnya ya, orang-orangnya dicatat, diadministrasikan. Nah, maka dari itulah tadi dari administrasi desa disebut studi kelayakan desa. Nah, itu tugas sarjana desa. Sehingga sarjana desa nanti ke depan dengan cara itu tidak akan terjadi pengangguran, tapi sebaliknya sarjana desa itu bisa jadi investor, Pak. Investor karena mereka ini akan berinvestasi keilmuan, akan berinvestasi tadi wawasan ya. Nah, hasil dari sekolah tadi dan akan melakukan pembinaan desa-desa. Nah, sehingga di desa-desa ini ya cukup dengan sumber daya alam dan sesuaikan dengan sumber daya manusianya. Nah, sehingga itu nanti dia administrasikan. Sehingga para profesor desa yang ada di desa itu nanti dibantu secara administrasi ya, secara ekonomi dan perbankannya agar mereka ini lebih maju, Pak, ya, terorganisir. Nah, begitu. Jadi sarjana desa itu nanti jadi investor. Ya, bukan jadi pengangguran. Makanya sekarang kenapa? Bukan tidak banyak pengangguran, bukan tidak ada lapangan kerja. Ya, sebetulnya bukan tidak ada lapangan kerja, tapi hasil dari sekolahnya bagaimana untuk merealisasikan di lapangan, mereka tidak paham karena tidak diajarkan cara berinvestasi gitu, Pak. Sehingga contohnya S2 perbankan, S1 perbankan. Kenapa mereka tidak investasi bank? Malah memilih kuli. Kuli di satu bank dengan digaji UMR UMK, gitu kan? Dan mereka kerjanya cuman copy paste, Pak. Ya, memahami dan mengenal debit saldo. Nah, sedangkan mereka itu sarjana S2, S3, gitu kan? Nah, S1, S2. Nah, bagaimana mereka ini tidak berinvestasi? Karena mereka sekolahnya itu hanya sekolah kuli, Pak. Ya, semua sarjana kita sekolahnya kuli. Kenapa? Hanya punya pendidikan yang tidak disesuaikan dengan tadi sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Jadi kebiasaannya seperti apa itu kurikulumnya tidak disesuaikan seperti itu.
gitu kan. Jadi pembelajarannya malah yang lain-lain gitu, yang tidak berfungsi nantinya dan tidak akan ada manfaat menurut saya untuk direalisasikan di daerah kita, tidak cocok gitu Pak ya. Sehingga ya buktinya para sarjana maupun anak-anak sekolah kita yang sudah lulus dari sekolahnya banyak yang nganggur Pak ya. Sehingga kalau ada sarjana desa ini dijamin tidak akan ada pengangguran Pak, karena sarjana desa akan mengadministrasikan semua desa tadi dengan mengajarkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dibuka itu wawasannya sehingga nanti dibuatlah administrasinya yang disebut itu adalah buku desa. Nah, baru nanti sarjana desa itu akan membuat programnya itu bank desa, pasar tradisional desa, sidang adat budaya desa. Nah, jadi sidang adat budaya desa ini adalah 7 tokoh agama, 13 tokoh masyarakat sebagai ketua mahkamah adat itu akan dilibatkan dan sebagai sekaligus penanggung jawab dalam program ini gitu. Nah, terus tadi ada pasar tradisional desa. Jadi pasar tradisional desa itu akan menampung semua produk-produk unggulan desa yang telah dibeli oleh bank desa. Ya. Jadi bank desa ini nanti akan bersangkutan dengan pembelian produk. Karena banknya ini, bank desa ini tanpa anggunan, tanpa bunga. Tapi modalnya itu dipinjam, jaminannya keahlian. Seolah-olah begitu. Jadi akhirnya bank desa ini hasilnya nanti ke depan itu bukan dari riba, dari hasil jual beli. Begitu, jual beli. Karena nanti produk-produknya dikontrak, dibeli dengan putusan mahkamah adat atau sidang adat, nanti dibuat satuan harga atau katalog gitu Pak. Nah, jadi sehingga nanti para petani ini tidak sulit untuk menjual, ya. Nah, contoh sekarang kan banyak dana-dana dari negara melalui pemerintah diberikanlah bantuan-bantuan hibah kepada para petani, ya. Ada peternakan, perikanan, dan perkebunan. Tapi ketika mereka itu terjadilah misalkan mengebun cabai, ketika cabainya itu masuk ke pasar tradisional, di situ karena banyak cabainya akhirnya murah harganya. Nah, akhirnya kan kemudian harinya tidak bisa lagi tanam karena yang kemarin tidak jadi uang Pak. Iya. Busuk gitu, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kalau ini kan pembangunan universitas itu kan membutuhkan sebuah biaya. Ya? Betul, ya, dana betul. Yang sangat cukup besar. Itu sumbernya dari mana? Ya, sebaiknya ini bisa sharing Pak dengan pemerintah. Karena sebetulnya kita dalam hal ini tidak punya kewajiban ya, hanya kita punya program, punya gagasan yang barangkali nanti pemerintah respon. Dan ini harus respon karena pemerintah itu sebagai penyelenggara negara, kepanjang tanganan negara ya, sebagai administrator negara harus melaksanakan undang-undang ya tentang perekonomian, tentang pendidikan. Bahkan di dalam undang-undang Parlemen itu kan sudah jelas termaktub bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, termasuk juga berhak untuk mencerdaskan. Kan mencerdaskan bangsa itu kewajiban pemerintah, makanya terbentuklah administrasi pemerintah sebagai administrator negara, ada dinas pendidikan, kan begitu, ada menteri pendidikan. Nah, itu kan tugas mereka. Nah, jadi sebaiknya program ini direspon oleh masyarakat, oleh pemerintah, supaya bisa jadi sharing gitu kan. Dan ini sebagai salah satu solusi ya. Solusi yang bagaimana sekarang lagi booming bahwa Indonesia ini akan tidak ada katanya, akan bangkrut seolah-olah begitu ya. Lenyap katanya gitu. Kan lucu gitu. Padahal bangkrut menurut saya tidak akan bangkrut seandainya didukung dengan SDM, SDA. Kan begitu Pak. Dikelola alam jagat raya karena bagaimanapun Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini ya, 3 wilayah ini sudah dikategorikan dalam filsafat manapun itu adalah sepenggal sorga, begitu. Betul. Makanya kenapa Jawa Barat itu disimbolkan dalam Al-Quran ya, subur makmur gemah ripah loh jinawi. Kalau bahasa Arabnya ulama mengatakan warobun baldatun warobun taibatun gopur kan, subur makmur gemah ripah loh jinawi. Makanya Jawa Barat ini destinasi sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari ayat tadi, subur makmur gemah ripah loh jinawi, berarti Jawa Barat ini simbol dari jawaban yang paling berat. Nah, kita sudah jawab sekarang bagaimana untuk mengelola Jawa Barat. Contohnya Kang Deddy, untuk mengelola Jawa Barat belum maksimal karena kebijakan-kebijakan Kang Deddy sekarang banyak yang diterima dan juga banyak yang pro kontra gitu loh. Nah, bagaimana supaya kebijakan-kebijakan ini tidak pro kontra? Ya win-win solutionnya atau solusinya sebaiknya adakan dulu perekonomian rakyat dulu Pak, karena bagaimanapun ekonomi inilah ya yang menjadi faktor utama. Nah, bagaimana ekonomi ini dikelola adalah tadi sumber daya alam, sumber daya manusia kalau dikelola dengan baik ya, tadi dengan adanya pasar tradisional desa, tempat di mana orang menjual produk diterima dengan terjadi kontrak kan,
sudah ada satuan harga yang disebut katalog. Kan itu udah kepastian harga. Berarti rakyat tidak bingung untuk menjual, ya. Nah, dari situ baru Bank Desa bisa membuat pabrik. Sisa daripada dibagi, karena produk yang dikumpulkan itu nanti dibagi dulu satu desa, satu kampung itu. Berarti itulah yang disebut subur makmur gemah ripah lojinawi, murah sandang pangan itu tidak beli rakyat itu. Jadi dibagi dulu sebelum dijual. Nah, sisanya baru sisa cabai masuk ke pabrik, berarti keluar saus cabai atau cabai kering kan, AIDA. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau tomat masuk ke pabrik, sisanya itu nanti jadi saus tomat, ya. Kunyit apa segala macam nanti bisa dikemas itu, Pak, jadi setengah jadi. Beras masuk jadi roast brand, jadi tepung tapioka. Kan nilai produksinya meningkat, Pak. Nah, kita jual, ekspor atau trade perdagangan dunia, ekspor impor itu adalah tadi setengah jadi. Ya, bukan mentah kita jual. Nah, terus kita juga bisa melakukan antar desa, antar kabupaten, antar provinsi itu bisa barter. Betul. Jadi bisa saling menghidupkan produk masing-masing. Ya, misalkan di Lampung ada kopi, di kita ada beras, kita tukar barter. Kopi ke sini, dari sini ke Lampung beras, kan seperti itu. Jadi bisa perekonomian ini berimbang semuanya, bisa sejahtera. Nah, itu akan hidup, Pak, Indonesia ini tidak mati. Karena disebut katakan bangkrut atau mati itu karena tidak ada SDM menurut saya. Sehingga tadi para sarjana pun atau anak didik pun diberikan ilmunya hanya cangkang, Pak. Sehingga mereka sulit untuk menyelesaikan ilmunya di lapangan harus bagaimana. Karena tidak diajarkan sekolah tadi belum ada sekolah investasi. Betul. Jadi sekolah investasi itu bisa menyelesaikan bagaimana ilmunya diinvestasikan di masyarakat. Nah, seperti itu. Iya. Apakah ini garapan atau sebuah gagasan ini sama dengan, kan sekarang ada banyak ya, seperti paket yang khusus ekstrakurikuler dalam 3 bulan sudah menghasilkan paket bahasa Inggris. Terus selain itu 3 bulan kita bisa melahirkan data IT, semacam Microsoft Office atau desain grafis, semacam paket itu ya, Mas. Yeah. Itu cukup dengan 3 bulan. Ya. Nah, apakah itu sangat berbeda atau bagaimana nih? Sangat jauh berbeda, Pak. Karena ini kan dasarnya pendidikan ini yang 3 bulan ini untuk mengelola alam jagat raya, ya, untuk mengelola Ibu Pertiwi. Kalau tadi itu kan untuk membantu pengelolaan perekonomian sistem IT itu kan dikuasai oleh asing, Pak. Jadi itu akan membantu asing. Seperti halnya sekolah kita ini, sekolah kuli pendidikannya, mereka kuli-kuli di pabrik, jadi OB, jadi sopir, jadi office boy, bener kan? Jadi mereka ini sekolah membantu orang-orang asing, tidak mengarah kepada pengelolaan sumber daya alam, tidak mandiri berarti, gitu, Pak. Jadi sangat jauh tadi dengan pola pendidikan 3 bulan, tapi mempelajari ilmunya IT sama tadi apa? Perekonomian tentang paket gitu kan. Nah, paket itu kan sekarang perdagangan online ya, dalam paketan itu. Jadi sekarang itu udah nggak cocok menurut saya berada di Indonesia ya. Jadi tidak ada transaksi jual beli, karena bagaimanapun sebagian besar di Indonesia ini umat Islam, Pak. Jadi kalau paket sistem COD ya atau sistem online itu tidak ada ijab kabulnya menurut saya, Pak. Kurang tepatnya di situ. Tapi kalau misalkan seperti pasar tradisional desa ada sistem menawar-menawar kan, suka dan tidak suka begitu. Ada transaksi jual beli itu ada jabat tangan, jadi ada ijab kabul gitu, Pak, ya. Nah, itu kan lebih bagus gitu. Seperti itu menurut saya. Jadi ya, harapan kedepannya setelah ini bisa direalisasikan bagaimana nih? Ya, kalau memang negara Indonesia ini kata mereka ini, prinsip mereka ini tidak mau bangkrut dan pengen maju, negara supaya kokoh berdiri, pemerintah kokoh berdiri, ya, PAD-nya semuanya bisa dikelola, ya program inilah solusinya. Karena bagaimanapun seorang pemimpin di Indonesia ini kan harus tahu sejarah, ya. Jadi harus punya ilmunya dan tahu sejarah. Sejarah mana yang kita wajib tahu adalah sejarah leluhur kita yang pernah terjadi di Indonesia. Harus tahu sejarah, mengenal sejarah dunia adalah 3. 1, harus mengenal sejarah Cina yang harus diwaspadai. Yang kedua, Arab Saudi yang harus diwaspadai. Yang ketiga adalah yang harus diwaspadai itu adalah Amerika, yang akan merongrong 3 negara ini kepada Indonesia. Kenapa Arab harus diwaspadai? Karena Arab harus diwaspadai karena mereka ini pewaris tunggal. Waktu
Rara Santang ditikah oleh Syarif Abdullah Raja Mesir, itu kan punya anak namanya Caesar Hidayatullah. Berarti itu kan anak pertama sebagai pewaris Arab Saudi dong. Nah, jadi seolah-olah sekarang Arab kalau mau merebut kekuasaan ini, maka dengan menggunakan tangan-tangannya seperti banyak sekarang oknum-oknum Habib yang mengadu domba buktinya di Indonesia yang mengatasnamakan Islam. Kan begitu, bangsa kita yang dibenturkan. Itu satu. Yang kedua, Kutai Negara, kata negara dijajah oleh Genghis Khan. Genghis Khan itu kan berjanji kalau kami kalah perang, maka kami akan menyerahkan seluruh daratan lautan Cina sebagai hadiah kemenangan perang. Makanya itu pernah meninggalkan anak usia belia adalah Chiang Kai-shek. Maka digugat pernah di situ ya oleh Bung Karno, sehingga Chiang Kai-shek membuat pernyataan bahwa seluruh daratan lautan Cina diserahkan kepada Indonesia atas nama Indonesia, Kutai Negara kata negara, perjanjian Genghis Khan sebagai hadiah kemenangan perang. Maka dirikanlah HSBC Hong Kong Bank. Maka wajar kalau di negara Cina itu pun diputuskan bahwa seluruh pengguna daratan lautan Cina itu adalah sewa statusnya ke Indonesia. Maka perjanjiannya Regen beruang negara putih, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, terus sekarang Amerika, kenapa? Karena Amerika waktu itu kan membawa kabur, membombardir ya, salah satu negara adalah Jerman Timur, mencari emas. Karena emas itu milik orang Indonesia dari Eyang Jayawijakusuma, ya, itu dipinjamkan dengan jaminan perkebunan anggur hijau terluas sedunia. Emasnya yang jumlahnya 575 metrik ton yang dijadikan itu bank Jermani di Jerman, sehingga Jerman juga mencetak uang namanya dolar Jertim. Nah, dibombardir habis oleh Amerika dan emasnya dipertemukan, maka oleh Amerika diboyong, dijadikanlah Bank Federal Reserve. Makanya pernah dibocorkan oleh John F. Kennedy kan gitu. Karena sahabat dengan Bung Karno, digugatlah oleh Bung Karno dan dimenangkan di gugatannya di PBB, akhirnya Bank Federal Reserve dipeto jadi Bank Fed. Kan seperti itu. Ya, singkat ceritanya. Nah, jadi itu harus diwaspadai. Makanya pemimpin Indonesia ini harus paham sejarah itu. Makanya zaman Bung Karno itu Cina tidak boleh, orang asing tidak boleh membeli tanah, tapi sewa. Itu dibatasi sewa pun ya, 2 hektar tidak boleh lebih. Nah, sekarang kan di kita bangsa kita aja sehingga tidak terjadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sampai banyak yang memiliki tanah ratusan ribuan hektar di Indonesia ini. Nah, itu. Jadi yang juga tadi menyangkut itu sejarah. Dan pemimpin Indonesia harus memiliki ilmu. Apa ilmunya? Ilmunya Surya Negara, Nata Negara, ilmu Jati Negara. Nah, ilmu Surya Negara, Nata Negara, ilmu Jati Negara ini ilmu ketatanegaraan, ya, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya bisa mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia. Jadi adil, subur, makmur, gemah, ripah, lojinawi, adil, pramarta. Nah, begitu. Jadi tanpa ilmu itu nonsen siapapun. Siap. Alhamdulillah, sahabat, sekarang sudah di akhir pengunjung, yang mana ini pembahasan itu sini semakin seru, semakin panas, semakin hangat dengan luar biasa gagasan dan narasinya yang membuat semua itu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu bahwa kolaborasi antara ilmu sumber daya alam dan ilmu pengetahuan sejarah ini luar biasa. Ini Pak Irawan bagaimana nih sebagai yang Pak Irawan ini ditokohkan di masyarakat sampai bisa menguasai semua narasi-narasi baik dari pembicaraan tadi, belum lagi berbicara masalah hukum, tadi berbicara masalah sejarah, masalah pendidikan, apalagi yang sekiranya ini emang menjadikan sebuah motivasi, inspirasi ke anak kaula muda, ke orang-orang milenial ya. Tentunya ya mungkin bisa memberikan sedikit tips atau pesan kepada pemirsa. Silakan. Baik. Jadi zaman sekarang kan anak-anak generasi kita kan udah main gadget ya. Ini mengkhawatirkan juga. Mengkhawatirkan kepada orang tuanya pun sama. Karena bagaimanapun mereka dituntut untuk memiliki HP Android. Termasuk juga seharinya kuotanya kan gitu. Yang sangat kuota ini mahal ya. Nah, otomatis itu semua hasil dari pertanian, dari perdagangan, semuanya ke sana, ke IT ya. Nah, ini mengkhawatirkan dalam segi ekonomi. Terus segi fisik juga banyak kan radiasi-radiasinya yang sangat membahayakan. Terus itu gadget itu sehingga menjadi bodoh orang itu ya. Karena otaknya ini ke gadget. Jadi tidak berkembang otaknya, ini khawatir juga. Maka saya harap kepada pemerintah sebaiknya gadget itu dibatasi. Jadi kepemilikan HP Android itu sebaiknya orang-orang dewasa lah.
ya, dan dibatasi satu keluarga itu kalau bisa. Nah, kalaupun itu tidak bisa ya tunggulah kehancuran gitu ya, karena sekarang apalagi di dalamnya ini kan banyak hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang negatif. Maka saya harapkan pemerintah juga harus memperhatikan ini. Selain daripada pemerintah juga harus memikirkan ke depan ya, bahwa bagaimana ini Indonesia dapat dikelola dengan baik. Karena bagaimanapun sumber daya alam ini melimpah luas ya. Dengan cara tadi, jadi ada pendidikan Extend University atau sarjana desa yang turun ke desa yang akan mengadministrasikan semua desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga itu menjadi studi kelayakan desa. Nah, sehingga perekonomian di seluruh Indonesia ini merata. Begitu, dengan modal tadi tanpa anggunan, tanpa bunga, dan persyaratannya produknya dibeli. Sehingga hasilnya bank desa itu bukan dari riba. Karena riba itu najis dohir, najis batin. Bank manapun itu kan berbicara bunga. Bunga itu kan seperti kotoran. Hukumnya kata agama yang dipercaya oleh saya, agama Islam adalah najis dohir, najis batin. Jadi mau innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin bagaimana? Sedangkan Allah itu artinya mencintai orang-orang yang selalu tobat menyucikan dohir, dan cinta kepada orang-orang yang selalu tobat menyucikan batin. Jadi suci dohir batinnya bagaimana meskipun sholat, ibadah, puasa, tapi kalau jiwanya itu kotor, badannya kotor karena makan kotoran setiap hari, bagaimana dikasih sayang oleh Allah? Makanya banyaklah diindikasi dari itu manusia akhirnya banyak kecelakaan, banyak banjir ya, kecelakaan istilahnya alam seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya yang saya lihat. Jadi saya harapkan pemerintah juga itu harus membuka lah ya, membuka ketika ada wawasan yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Jadi jangan sampai kebanyakan sekarang kan pemerintah itu hanya namanya saja pemerintah. Sekarang ini banyak keluar dari koridor yang mana hanya mereka itu tidak memikirkan masyarakat banyak, hanya memikirkan pribadi. Begitu Pak kenyataannya. Oke. Berarti ini salah satu usulan ya? Ya, usulan program. bisa usulan. Mari kita sama-sama pelajari. Mari kita sama-sama kaji. Ini apakah bisa membangunkan kembali Indonesia yang mereka katakan bangkrut apa tidak? Dan saya yakin 1000% bahwa ini akan bisa membangkitkan Indonesia yang mereka dikatakan mati. Karena ini benar mati, tapi mati suri. Berarti bisa dibangunkan dengan program ini, Pak. Oke, baik. Sahabat, berada pun dimanapun, kita alhamdulillah sudah di akhir penghujung. Nah, kami dari Alus yang akurat, tajam. Nah, sampai kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Alus Alus